Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihatul Mutia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait mata kuliah sosiolinguistik. Jawaban pertama, pengertian dan ruang lingkup sosiolinguistik menurut para ahli serta pentingnya kajian ini. Pengertiannya, beberapa ahli mendefinisikan sosiolinguistik sebagai berikut. Menurut Hudson, sosiolinguistik adalah studi tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Menurut Fishman, sosiolinguistik mengkaji siapa berbicara, apa, kepada siapa, kapan, dan untuk tujuan apa. Menurut Cair dan Agustina, sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari variasi dan fungsi bahasa dalam masyarakat serta bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi sosial. Ruang lingkup sosiolinguistik mencakup berbagai fenomena penggunaan bahasa, antara lain, yang pertama variasi bahasa, yaitu mencakup dialek, idiolek, sosiolek, register, serta jargon. Yang kedua, bahasa dan identitas sosial, itu ada usia, gender, kelas sosial. Yang ketiga, perubahan bahasa di masyarakat. Keempat, pemilihan bahasa dalam situasi multilingual. Kelima, fenomena bilingualisme dan diglosia. Keenam, alih kode, itu ada alih kode, campur kode, penggunaan kode. Yang ketujuh, sikap bahasa. Pentingnya kajian sosiolinguistik, yaitu yang pertama membantu memahami bagaimana dan mengapa orang menggunakan bahasa berbeda-beda sesuai konteks sosial. Yang kedua, memahami keragaman bahasa dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Yang ketiga, berguna untuk pendidikan bahasa, perencanaan bahasa, dan pelestarian bahasa daerah. Kelima, membantu menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya. Jawaban kedua, hubungan antara bahasa dan masyarakat dalam kehidupan sosial. Contohnya masyarakat dan bahasa saling mempengaruhi. Bahasa mencerminkan struktur sosial dan masyarakat memengaruhi bentuk dan ragam bahasa. Contoh nyata di Indonesianya, yang pertama, penggunaan bahasa daerah untuk menunjukkan identitas lokal. Misalnya bahasa Jawa halus, krama, digunakan kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Kedua, pergantian bahasa sosial sesuai situasi formal dan informal. Dalam situasi rapat resmi digunakan bahasa Indonesia baku, tetapi saat istirahat peserta beralih ke bahasa daerah masing-masing. Ketiga, bahasa sebagai penanda status sosial atau kelompok. Contoh, istilah gaul di kalangan remaja seperti besti, healing, atau nolep dipakai untuk menunjukkan keakraban dalam kelompok sebaya. Jawaban kelima, 5 jenis variasi bahasa dan contohnya. Dialek, variasi bahasa berdasarkan daerah atau geografisnya. Contohnya, dialek bahasa Jawa Surabaya berbeda dari Jawa Yogyakarta. Misalnya, rek versus dik. Yang kedua, idiolek, variasi bahasa yang bersifat individual mencerminkan gaya untuk seorang penutur. Contohnya, cara khas seseorang mengucapkan kata tertentu atau memilih diksi seperti selalu memakai kayaknya dalam setiap awal kalimat. Ketiga, sosiolek, variasi berdasarkan status sosial, kelompok sosial, usia, gender, dan sebagainya. Contohnya, bahasa remaja zaman sekarang menggunakan istilah seperti kring, gengges, gasken. Keempat, register, variasi bahasa berdasarkan situasi atau profesi, digunakan ketika berada dalam konteks tertentu. Contoh, dalam dunia medis, dokter memakai register seperti diagnosis, terapi, anamnesis. Kelima, jargon atau slang. Jargon itu ragam khusus dalam kelompok profesi. Contohnya, programmer memakai istilah bug atau commit. Slang, bahasa tidak resmi yang digunakan untuk menunjukkan keakraban. Contohnya, kata gabut, mager, atau cuan. Jawaban keempat, bilingualisme dan diglosia di Indonesia. Bilingualisme adalah kondisi ketika individu atau masyarakat menguasai 2 bahasa atau lebih. Di Indonesia terjadi karena
Keberadaan bahasa daerah bahasa Indonesia pengaruh global. Contoh situasi, seorang siswa menggunakan bahasa Indonesia di sekolah, tetapi memakai bahasa Sunda di rumah. Selanjutnya ada diglosia, adalah situasi ketika terdapat dua ragam bahasa yang memiliki fungsi sosial berbeda. Satu dianggap tinggi dan satu dianggap rendah. Contohnya ragam bahasa Indonesia baku digunakan dalam pidato resmi. Terus ragam bahasa Indonesia tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh lain, dalam budaya Jawa bahasa kerama dipakai untuk situasi formal, sedangkan ngoko untuk teman sebaya. Perbedaan singkat antara aspek bilingualisme diglosia, yaitu fokus penggunaan dua bahasa oleh individu atau masyarakat. Pembagian fungsi dua ragam bahasa, level atau individu masyarakat. Contohnya, orang bisa berbahasa Sunda dan Indonesia, bahasa Indonesia baku versus tidak baku. Jawaban kelima, 4 faktor sosial yang memengaruhi pemakaian bahasa. Yang pertama ada usia. Untuk anak-anak menggunakan istilah sederhana atau bahasa gaul remaja. Orang dewasa cenderung lebih formal. Contoh, anak muda berkata anjay, keren banget. Sedangkan orang tua mungkin berkata wah, bagus sekali. Yang kedua, gender. Perempuan kadang menggunakan bentuk lebih sopan atau ekspresif, sedangkan laki-laki lebih ringkas atau lugas. Contohnya, maaf, boleh tolong bantu. Yang ketiga ada status sosial. Orang dengan status sosial lebih tinggi atau dalam situasi formal memakai ragam baku. Status setara, contohnya pegawai berbicara formal kepada atasan. Baik Pak, saya akan tindak lanjuti. Yang keempat ada profesi. Setiap profesi punya bahasa teknis dan register sendiri. Contohnya, guru berkata kompetensi dasar, polisi berkata olahraga TKP, programmer berkata deploy aplikasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.